Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu lagi hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Di tempat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah menyelesaikan puji-pujian kami. Di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Engkau Allah yang tidak terbatas, kami manusia yang terbatas. Berikan pengertian yang secukupnya akan firman-Mu. Biar kami fokus tertuju akan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatannya saya diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pakai kacamata dulu Bapak Ibu. Soalnya saya rabun jauh. Ya, Bapak Ibu lihat saya pakai kacamata atau tidak pakai kacamata, mana lebih ganteng? Ya, Bapak Ibu menilainya ya. Oke. Saya perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya melihat di flyer itu nama saya Albert, ada hilang L-nya. Ya, sorry Ibu Gembala. Ya, di situ ada hilang L-nya ya. Nama saya Alberto Pasaribu. Ya, memang kata pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang malah ditinggalkan. Ya, begitulah kata seorang perempuan yang pernah saya tinggalkan. Ya, jadi nama saya Alberto Pasaribu. Di situ juga di flyer, kalau Bapak Ibu melihat di situ kata Bapak Alberto. Ada yang kurang sebenarnya juga lagi. Apa itu? Ibunya belum ada. Ini lagi masih dicari ya. Mudah-mudahan ada jodohnya gitu. Ya, kita langsung saja. Kita buka Alkitab kita dari surat Roma. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Ya. Tema kita yaitu nasihat Paulus. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 21. Bapak Ibu cukup melihatnya dan membacanya juga. Tapi saya akan menguraikannya. Kita nggak membaca secara bergantian, tapi saya akan menguraikannya ya. Kita melihat bahwa di dalam LAI memberikan judul lembaga Alkitab nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau saya melihat di poinnya yang pertama, ya, kasih yang tulus yang sebenarnya mau ditekankan di sini. Di ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kasih yang tulus, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ya, di situ kata cinta atau love, di situ pakai kata Yunani-nya agape. Ya, yang berarti harus tulus, tidak boleh ada kemunafikan. Ya, tidak boleh ada sandiwara. Ya, cukuplah di sinetron aja ada sandiwara. Dalam kehidupan sehari-hari, buang itu. Jangan ada sandiwara. Tidak boleh ada motivasi yang tersembunyi. Ya, ini menunjukkan kualitas kasih di ayat yang ke-9 itu. Ya, jangan pura-pura. Kualitas kasih yang mau ditunjukkan di sini. Ya, beda dengan Matius 5 ayat yang ke-14. Kasihilah musuhmu. Di situ pakai kata agapo. Tapi yang di sini pakai kata agape. Dan di situ kata verb. Ya, kalau dalam Yunani itu ada sama seperti Inggris ya. Ada verb, ada predikat, ada objeknya. Tapi kalau di Yunani itu ada kata kerja, ada kata perintah, ya ada noun. Ya, tetapi kalau di dalam ayat yang ke-9 ini, kasih itu pakai kata noun. Tapi yang di dalam Matius 5 ayat 14 itu pakai kata kerja. Jadi yang di ayat ke-9 ini menunjukkan kualitas kasih. Maka semua penyamaran, ya, ke semua kepura-puraan itu harus disingkirkan. Tapi betapa cerdiknya manusia. Ya, betapa cerdiknya manusia yang berpura-pura mencintai sesuatu yang sebenarnya tidak mereka miliki, karena mereka tidak hanya menipu orang lain, tetapi memaksakan diri untuk mencintai orang lain, padahal sebenarnya tidak cinta. Ya, siapa yang pernah merasakan itu? Ada yang korban di sini? Ya,
Saya tidak ada korbannya di sini. Ya, jadi jangan memaksakan, padahal kamu tidak mencintainya. Gitu. Tapi di sini kita harus diajak untuk kasih yang tulus. Jangan ada kepura-puraan. Ya, ingat, Bapak Ibu, Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Jadi jangan pikir manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa isi hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mencintai dengan tulus? Seperti harga ya. Harga itu ada kualitas. Disinilah cinta itu harus ada kualitasnya. Ya, ada yang namanya cinta lemari. Siapa yang sudah pernah mendengar cinta lemari? Sudah ada? Ada teori mengatakan cinta lemari. Udah ada yang pernah dengar? Belum ya? Cinta lemari ini adalah cinta, ya dalam bahasa Inggrisnya covert love. Adalah ekspresi sayang yang egois, yang serakah dan tidak tulus. Seorang yang mencintai, dia hanya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, di sini diberikan contoh ya di dalam teks saya di sini yang saya uraikan. Ia seperti menggambarkan seorang perilaku hewan yang peliharaannya akan menunjukkan kasih sayang demi makanan atau perhatian. Contohnya seperti seekor hewan, ya. Dia mengasihi atau mencintai, tetapi karena ada yang dibutuhkannya. Apa itu? Makanan dan perhatian. Ya. Jadi jangan ya. Makanya di situ ada kata bencilah yang jahat di ayat yang ke-9 juga. Atau jauhilah yang jahat. Ya. Kita melihat bencilah yang jahat atau yang jahat ini artinya kedengkian atau ketidakbaikan, kepalsuan cinta itu dijauhi. Di sini bukan berarti menggambarkan kejahatan secara umum. No. Tetapi teks itu menyatakan bahwa kejahatan yang dimaksud adalah cinta yang berpura-pura itu. Ya. Jadi jangan ada di antara kita. Ya. Bapak Ibu, Yesus juga pernah mengatakan tanda seorang murid. Ya. Saya baca dalam Yohanes 13 ayat 35. Di situ pakai kata agape, sama juga yang di ayat 9 ini. Anakku, marilah kita mengasihi, bukan perkataan dengan lidah, tetapi juga perbuatan dan kebenaran. Yohanes 13 ayat 35. Kata agape. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yang jikalau kamu saling mengasihi. Tanda seorang murid harus saling mengasihi. Dan mengasihi bukan hanya dengan perkataan. Ini saya baca yang di Yohanes 1 ayat 3-8. Anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-10-nya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, sebagai saudara. Kita mempunyai satu ayah. Ini analogi saja ya. Kita mempunyai satu ayah, yaitu Yesus Kristus. Jika kita terisolasi di ruangan ini, ya, inilah kita. Inilah kita orang-orang Kristen. Ya, inilah kita orang-orang percaya. Ini juga melebihi kasih kepada seorang anak, ya, kepada ibunya, atau ibunya kepada anaknya. Ya, Paulus juga pernah memuji kasih yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih dari Allah. Ya. Ini melebihi kasih kepada seorang ibu kepada seorang anak. Makanya dalam Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, tidak layak mengikut aku. Itu kasih yang jasmani. Jadi ada dua kasih sebenarnya kalau kita lihat Alkitab itu. Ada kasih yang rohani, ada kasih yang jasmani. Tapi kasih rohani itu sangat penting sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita lah ini dari kita untuk kita. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu harus
harus kita saling mengasihi. Harus kita membedakan antara orang tidak percaya dan percaya. Ya, jangan kamu lebih mengasihi tetanggamu sebelah daripada orang tuamu atau saudaramu. Artinya daripada orang seimanmu. Kamu mengasihi mereka. Bukankah Paulus juga pernah mengatakan dalam Galatia harus membedakan perbuatan baik? Kita lihat Galatia. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang yang beriman. Terutama, itu Galatia 6 ayat 10. Ya, yang mirisnya Bapak Ibu, ada ini, ya itu berkat orang ya. Ada orang yang banyak sekali uangnya. Ya, ini kejadian juga memang fakta. Terus dia bangun misalnya tempat ibadah orang lain. Saya miris, kenapa? Masih banyak di luar sana orang-orang Kristen yang sebenarnya bisa itu untuk pelayanan. Kenapa harus orang yang di sana? Harus orang yang tidak beriman. Ya, itu. Bukankah kalau kita membangun ibadah mereka, ya, kalau kita membangun ibadah mereka, bukankah lebih banyak lagi yang akan datang kepada mereka? Kan itu membuat peluang. Bukankah kita harus membangun, ya, membangun Injil itu, Kerajaan Allah. Makanya pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Ya, itu konsekuensinya. Ya seperti itu. Makanya harusnya dari kita dulu. Gitu. Di ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah kamu saling mengasihi tadi saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya kita harus menjadi contoh. Bagaimana seorang anak tidak menghormati seorang ayah? Akan kacau. Ya, bagaimana seorang ibu, ya, tidak menghormati suami? Akan kacau rumah tangga itu. Pelayan harus menghormati apa? Majikannya. Betul tidak? Tapi biarpun Bapak Ibu, walaupun kita tidak dihormati, jangan ada rasa iri dan dengki. Tetapi kalau kita saling menghormati, apa hasilnya? Tidak ada rasa iri dan dengki. Yang ada keharmonisan, cinta, persahabatan. Itu kalau kita saling menghormati. Tapi beda dengan semangat dunia. Semangat dunia mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Ya, tapi kita orang-orang Kristen harusnya tidak seperti itu. Betul apa betul? Betul. Ya. Makanya dalam 1 Petrus ya, 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Tetapi kita tahu bahwa bukan berarti kita menghormatinya seperti ini ya. Ada catatan nih. Nasihat ini tidak menurut saya untuk menganggap setiap orang atau setiap anggota dalam hal ini bijak dan mampu daripada saya sendiri, namun hanya menunjukkan rasa hormat. Jadi bukan berarti karena kita saling menghormati, artinya kita menganggap dia lebih mampu daripada kita. Tidak, karena ada orang-orang itu ada kemampuannya sendiri masing-masing. Ini diberikan kita jadi contoh ya, bukan berarti hormat, bukan gitu. Hormat, salam dari Binjai, bukan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sering nonton itu tinju ya, atau apa ASS itulah. Saya suka Paris Fernandes juga ya. Bukan berarti kita saling menghormati harus hormat, bukan kayak gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu lah bagaimana saling menghormati itu. Artinya saling menghargai satu sama lain ya. Tetapi jangan ada motivasi. Makanya dilihat di 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Jadi memuji diri sendiri. Kamu menghormati dia karena apa? Apakah karena dia punya power, punya kekuasaan, atau karena firman Tuhan? Oke Bapak Ibu? Ya. Makanya kalau itu terjadi motivasinya salah, ya kita saling menghormati motivasinya salah,
Makanya dalam Lukas 18 ayat 13, ya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, minta ampun kalau itu terjadi. Ya, ayat yang ketiga, poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga tadi, poin yang kedua itu saling menghormati. Poin yang ketiga, jangan malas. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan letih lesu kayak berbeban berat. Saya salut ya lihat WL-nya tadi, semangat, berapi-api. Ya, gitu. Ya. Janganlah, ayo kita memuji Tuhan. Singersnya, ya, kita memuji Tuhan kayak itu. Haleluya. Puji Tuhan. Enggak enak. Ya. Saya tadi juga salut dengan pemain drumnya ya. Tadi musik udah selesai masih drum waktu latihan tadi. Mantap. Ya, semangat. Gitu loh. Semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan malas Bapak Ibu. Ya. Makanya dalam Kisah Rasul 18 ayat 25, ia telah menerima pengajaran dan dalam jalan Tuhan, dengan semangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Yesus juga pernah mengatakan kepada yang malas dalam Matius 25 ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Kan harus semangat. Ya. Semangat. Kalau bisa pemain ininya gitarisnya gitu loh. Kan enak. Gitu loh. Apalagi kita ini GBI. Ya. Semangat kita harus powerful. Ya. Kalau bisa sampai ke langit kita. Kalau bisa. Saya sih tidak punya sayap sih. Ya, Bapak Ibu, di ayatnya yang selanjutnya, poin selanjutnya, ingat Tuhan. Ya, itu di ayat 12. Di ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ingat Tuhan. Ya, kita boleh bergembira, kita boleh bersemangat. Ya, misalnya berbahagia dengan apa? Dengan hal-hal yang kita miliki, misalnya punya mobil, punya apa lagi? Apartemen, punya apa lagi? Hotel, punya apa lagi? Masalahnya saya nggak punya ya. Ya, pokoknya itu semua kita boleh bahagia. Tetapi di situ pengharapan. Ada kata pengharapan, betul nggak? Pengharapan akan Injil kepada Yesus Kristus dan kepada hidup yang kekal yang sudah dijanjikan itu. Terus apa? Kesesakan. Ada kesesakan tidak di situ? Di ayatnya 11 atau kita masuk ke ayat berapa itu? Di ayat yang ke-12. Sabarlah dalam kesesakan, artinya penderitaan. Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita harus memikul salib. Sakitnya. Gak ada orang pikul salib itu tenang-tenang duduk, tetap gak ada. Pasti menderita. Lihat Paulus menderita nggak? Di penjara loh. Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, dia dipukul, disesak. Ya, itu dalam Kisah Rasul. Dia di penjara. Jadi kita bukan apa-apa. Ya, Yesus gimana? Menderita nggak? Menderita. Terus habis itu bertekunlah dalam doa. Yesus berdoa tidak? Daniel berdoa tidak? Berdoa. Makanya ingat Tuhan. Poinnya di sini. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan. Daniel berdoa berapa kali? 3 kali ya? Berapa minggu? Pokoknya yang kurang dari Daniel, minta ampun lah. Saya juga kurang sih. Ya Bapak Ibu, kita terus belajar ya. Ya, kita terus belajar. Ya, menghadapi penderitaan. Yesus itu sebelum
menghadapi kayu salib dia berdoa kan, sampai meneteskan darah itu kan penuhnya, betul tidak? Ngeri loh. Makanya saya bilang, ingat Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan. Doa. Jangan hanya doa rutinitas ya. Maksudnya ada konser, ada ibadah apa segala macam doa. Buka doa-doa pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Ya, apapun yang Bapak Ibu hadapi. Tuhan, dompetku kosong ini. Tolong isikan. Siapa tahu dari atas langsung jatuh kan? Kita nggak tahu. Hah? Amin. Amin. Iya, pasti ada lah kebenaran tangan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ada nanti tuh. Entah itu dari siapa gitu kayak. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-13. Jangan pelit. Ayo, siapa di sini yang pelit? Tapi di sini nggak ada yang pelit sih. Sini pasti menabur semua ya. Amin. Amin. Kita lihat di ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Poinnya adalah jangan pelit di situ. Ya. Bukan berarti ya kita maksudnya misalnya saya ada utang pinjol, bukan berarti Bapak Ibu yang bayar, jangan. Ya bukan seperti itu. Karena bantulah terus saya ada utang pinjol Bapak Ibu bayar. Enggak seperti itu ya. Tetapi gini, maksudnya adalah kalau memang ada berkat nih lebih gitu loh. Misalnya nih di kantong saya kosong, ya bolehlah diisikan. Kan kayak gitu. Ya. Kalau enggak ya nanti cek nomor rekening boleh juga sih. Jadi melalui apa aja lah bisa lah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan pelit, poinnya di sini. Ya, makanya kita lihat dalam Kisah Rasul 4, ya, ayat yang Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul. Kepunyaanku. Tapi beda ya. Istri sekarang uangku ya, uangku juga. Itu istri sekarang itu. Betul nggak? Atau salah saya? Mohon maaf nih. Ya, salah ke saya? Hah? Memang laki-laki itu nggak kebagian aja, jatah aja gitu. Ya, saya walaupun belum berumah tangga saya tahu lah itu, bapak saya juga kayak gitu, dijatah uangnya. Gawat. Ya Bapak Ibu. Ya, memang kita melihat di sini kenapa harus dibantu. Karena pada saat itu, ya, surat ini diberikan dalam Roma 2 ini, yaitu umat-umat Kristen, yaitu ditindas, ya, dipermalukan, yang diusir dari pekerjaannya karena mereka percaya kepada Kristus. Makanya untuk hal itu orang-orang percaya harus mendukung mereka. Karena mereka bayar harga. Kan kayak gitu. Terjadi juga zaman sekarang, betul nggak? Ada yang keluar dari keyakinannya, terus apa? Tidak membawa apa-apa kan? Karena dibenci. Ya, gitu. Itu di situ kita harus membantunya. Gitu. Ya. Selanjutnya di ayatnya yang ke-14. Ayat yang 14 kita lewati. Ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang menangis. Ya, itu berarti simpati, bukan kartu simpati ya. Artinya kita memiliki simpati. Simpati itu apa sih? Berbagi. Maksudnya punya rasa apa ya? Ya misalnya aku sayang sama kamu, kau juga sayang. Bukan gitu ya? Bukan. Ya maksudnya kita masuk gimana ya? Simpati itu ya kita bisa ngerasain apa yang dirasakan. Bisa dirasakan apa yang dirasakan. Ya, itu ya. Ya. Jadi di situ bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Ini ada kedukaan nih. Kamu tertawa kan lucu. Ya memang, ini kamu
Orang lagi muslim dia ketawa, orang lagi menangis dia ketawa, kan gitu. Tapi ada zaman sekarang kan? Zaman sekarang itu gimana? Hah? Ayo, apa zaman sekarang? Itu lo gue. Terus ada juga senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada seperti itu ya. Jadi gak suka dia kalau dia bahagia ya. Oh, rasanya penderitaannya itu begitu menumpuk gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya simpati. Ada kedukaan, ya, turut berduka cita. Ya, biarlah Roh Kudus menguatkan hati Bapak Ibu yang telah ditinggalkan. Ya. Enak ya? Kalau kita saling merasakan satu sama yang lain, enak. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita cepat. Ayatnya yang ke-15, hendaklah kamu sehati dan sepikir bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah kamu kepada perkara yang sederhana, jangan menganggap dirimu pandai. Ini empati. Ya, tadi simpati, sekarang empati. Artinya tindakan yang langsung. Ya. Misalnya kita tidak hanya mengucapkan, tapi kita ikut andil. Misalnya lagi ada orang yang meninggal atau ada orang yang membutuhkan, kita langsung, oh seginilah ada uang saya kasih. Gitu. Ya, itu empati. Ya, di dalam Alkitab ada yang tidak empati. Dalam Yakobus 2, yang ayat 22 sampai ayat yang ketiga. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, datang juga miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan duduk Tuhan dengan yang baik. Ada seperti itu dalam dunia sekarang. Ya, itu terjadi di dalam 12 suku perantauan Yakobus. Ya, ada orang yang kedudukan tinggi, silakan duduk Tuhan. Yang miskin duduk di lantai. Boleh. Ya. Duduk. Jangan memandang muka. Ya, artinya karena kalau kita sudah kayak gitu, kita hilang rasa empati, itu nggak ada. Kalau kayak gitu, ya hilang. Rasa empati itu hilang. Ya Bapak Ibu. Saya harap di sini memang tidak ada ya. Makanya Yesus mengajarkan ya kerendahan hati. Waktu Yesus membasuh murid-muridnya, dia merendahkan dirinya untuk membasuh. Itu dalam Yohanes 13 ayat 5 sampai 16. Selanjutnya di ayat yang ke-17, jangan balas dendam. Ya, jangan balas dendam. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Kenapa kita nggak boleh membalas kejahatan? Kenapa? Sebenarnya kalau saya teliti ya, itu rugi untuk kita. Ruginya apa? Bisa masuk penjara, memalukan nama keluarga, memalukan nama Yesus Kristus. Itu makanya hasilnya jangan balas dendam. Ya, makanya jangan, biarlah. Ya, kalau memang waktunya pasti akan dihukum. Ya, itu ada kerugian sendiri buat kita. Tetapi meskipun tangan tidak memukul, hati itu rasanya maunya dia kecelakaan lah. Ya, meskipun kita tidak menuntut ganti rugi, maunya dia mengalami apa yang kita alami. Betul? Kayak gitu manusia. Tapi jangan ya, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jangan ada seperti itu lagi. Amin? Amin. Ya, karena kerugiannya itu banyak Bapak Ibu. Itu juga jadi batu sandungan. Waktu Bapak Ibu memberitakan Injil, oh itu dia. Itu lagi. Dia yang kemarin itu, dia ngomong kayak gini, padahal dia lakukannya kayak mana? Betul nggak? Makanya jadi batu sandungan, makanya jangan balas dendam deh. Makanya kita lihat selanjutnya ya. Saudara-saudaraku, sudah lihat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebelum nanti kita masuk ke ayat 17, nanti akan ada ayat setelahnya ini.
Tapi kita 18 dulu. Ya, bergantung kepadamu. Hidup berdamai. Tapi sulit ya, hidup berdamai. Kenapa sulit? Bagaimanapun kita mau berdamai dengan orang, kalau orang itu gak mau berdamai gimana? Itu salah siapa? Bukan salah kita. Tetapi janganlah mulai perdamaian. Janganlah mulai pertengkaran, sorry. Janganlah mulai pertengkaran. Makanya di situ kalau sedapat-dapatnya berdamailah. Betul nggak? Karena faktanya ada orang yang nggak mau berdamai dengan kita. Ya. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Tapi bukan berarti di situ ditusuk. Enggak ya. Jangan ya Bapak Ibu, itu bukan gitu, tapi pemisah. Karena biasa orang yang sudah percaya kepada Kristus itu ada yang membenci dan gak mau untuk berdamai, ya, tidak mau dekat lagi dengan kita. Ya. Tapi kan dalam kalau kita melihat Alkitab di Perjanjian Lama, Yesus raja damai, makanya harus diharmoniskan. Berarti membawa pedang artinya ada pemisah antara orang percaya dan tidak percaya. Itu bukan salah Bapak Ibu, tapi salah dia yang tidak mau percaya. Dia yang membenci itu. Ya. Di ayatnya yang selanjutnya, saudara-saudara kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapilah biarkanlah tempat kepada murka Allah, sebab pada terus pembalasan adalah hakku. Ya, jadi ini kita berikan kepada Tuhan pembalasan itu. Ya, hak prerogatifnya Tuhan. Ya, kita jangan. Ini tadi yang saya bilang. Ya, kalau Bapak Ibu di jalan jangan dibalas dendam. Biarlah kepada murka Tuhan. Ya, itu pembalasan itu adalah hakku. Kita dilihat dalam Roma. Kalau Bapak Ibu ya baca dalam Roma ya. Bentar, saya baca dalam Roma 13 ayat 3 sampai 4. Ya, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Lanjutnya, cepat saja, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyediakan pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah. Jadi gini ya Bapak Ibu, kalaupun di dunia ini dia lepas, atau kalaupun di dunia ini dia dihukum, ya itu hukuman itu dari Tuhan. Makanya ada hukum sipil. Ya, makanya dalam Roma tadi menggambarkan bahwa biarlah hukum itu, walaupun dikatakan pembalasan hakku, tapi Tuhan memakai juga negara itu untuk menghukum dia. Misalnya dia pukul kita, ya misalnya dia apakan kita, berikan kepada negara. Atau kalaupun lepas, ya kalaupun lepas, dia akan ada hukuman kekal. Ya kalau dia tidak bertobat. Amin. Tapi celakanya ada orang-orang membayar hakim supaya untuk menghukum dia, supaya dendamnya terbalaskan. Betul tidak? Logik, memang kayak gitu. Ini terjadi semua dalam kehidupan kita. Bayar sini, bayar sana, dan dihukum dia. Oh seolah-olah, ini Tuhan pakai pemerintah. Padahal dia sendiri sebenarnya bayar supaya dihukum. Jangan. Ya, ayat selanjutnya. Ya, kita cepat. Ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia dimakan. Jika ia haus, berilah dia minum. Ayat 21-nya, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Air susu dibalas dengan air tuba, tapi air tuba dibalas dengan air susu di sini. Dibalas dengan kebaikan. Ada nggak contohnya dalam Alkitab? Alkitab itu banyak contoh loh Bapak Ibu kalau kita baca. Ada nggak? Siapa? Ayo. Hah? Coba ayo. Yusuf, betul tidak? Betul. Dia punya kesempatan loh untuk membalas saudara-saudaranya. Kan orang tuanya udah meninggal di Kejadian 50. Dia punya kesempatan. Dia seorang yang dalam pemerintahan. Apa yang tidak mungkin bagi dia? Tetapi dia tidak melakukan itu. Makanya di situ ada kata memupuk ya bara api. Ya, memupuk bara api. Artinya penderitaan dalam kesesalan. Bukan menambahkan penderitaan dia, tapi dia menderita. Artinya dia malu.
Kok ini sudah saya jahati dia baik sama saya? Gitu loh. Saya mencoba ya melihat teks ini. Apakah betul ya kayak gini ya? Maksud saya susah kali gitu loh. Tapi memang betul, harus dibalas memang dengan kebaikan. Ya, mau bagaimanapun Bapak Ibu cari, ya, itu memang harus dibalas dengan kebaikan. Itulah bedanya kita dengan spirit dunia, dengan spirit agama lain. Agama Kristen itu beda sendiri. Ya, kita beda sendiri. Amin. Haleluya. Ya, ya. Terakhir dari kata-kata di sini, kejahatan tidak akan pernah bisa ditaklukkan dengan kejahatan. Ya, jika kebencian dibalas dengan lebih banyak benci, maka kebencian itu akan bertambah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Ya, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Begitu banyak nasihat yang Kau ajari buat kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, masuk hamba-Mu jika belum bisa melakukan firman-Mu. Tapi biarlah Roh terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.